Saya muncul di situ, ada satu kebersamaan di dalam keluarga itu yang membuat saya optimis bisa melewati isolasi mandiri ini. Saya mengalami sakit kepala, kemudian tidak bisa tidur selama 4 hari. Rasanya itu sesek napas, kayak ketiban lemari. Pernah nggak ketiban lemari? Karena di situ disebutkan bahwa kalau ada apa-apa dengan saya, katakanlah saya meninggal, itu mau dimakamkan secara prokes, itu harus mau tanda tangan. Jadi dia tuh merasa ragu-ragu, iya enggak gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pulse Podcast Sebayu FM. Ya, dan kaitannya dengan pandemi COVID-19, kita juga akan ketemu dengan dua narasumber kita ya, Nu ya. Di mana dua narasumber kita akan bercerita banyak sesuatu yang berhubungan dengan COVID-19 karena beliau adalah penyintas ya, bisa dibilang penyintas, betul. Karena sudah menjalani isolasi mandiri. Dan langsung saja ada siapa, Mas Gali? Oke, yang pertama kita akan ketemu dengan Bang Rizal. Ini di sini Rizal Sahputra. Bang Rizal Sahputra ini akan berbagi pengalaman ya, dan juga ada Puput ya. Sebut saja Bunga. Sebut saja Bunga. Iya, ini kebetulan Bang Rizal sama Puput ini memang sudah menjalani isolasi mandiri ya, tapi ini di dua tempat berbeda. Yang Bang Rizal ini memang menjalani isolasi mandiri di rumah, dan Puput ini menjalani isolasi mandiri di rumah sakit. Tetapi mereka sudah menjalani isolasi mandiri dan sudah di swab yang kedua kalinya, dan hasilnya memang sudah negatif ya. Makanya kita berani ya menghadirkan di sini. Jadi sekarang kita akan tanya saja langsung ke Bang Rizal ya, berkaitan dengan pengalaman beliau waktu pertama kali mendapati di tes kemudian kok positif. Gimana Bang rasanya ketika di tes swab kemudian hasilnya ternyata reaktif positif gitu Bang? Ya memang waktu itu kan saya sebenarnya tracking sih ya, karena kebetulan ada satu rekan di dalam lingkungan kerja itu kan awalnya memang mengalami positif di swab gitu kan. Nah, memang sempat kaget juga. Saya memang sempat di awal itu karena pandemi cukup tinggi sekali setelah Lebaran ini, memang saya nanti kalau suatu saat jika terkena COVID, nah itu saya hanya menganggap sebagai penyakit biasa saja. Nah, kemudian dari rekan kerja dilakukan swab kemudian positif, saya melakukan tracking gitu kan. Nah, tracking itu dilakukan rapid di dinas kesehatan. Karena saya memang bekerja kan di lingkungan pemerintah. Lingkungan pemerintah itu memang kadang di pelayanan publik itu kan sangat rentan. Banyak berjumpa dengan orang, entah kita nggak tahu posisinya gimana gitu ya. Nah, dilakukan rapid itu saya tanggal 7 kemarin, Juli itu ya, di Dinkes. Hasilnya memang ya sempat kaget dan tidak juga gitu kan, karena saya memang awalnya sudah menyiapkan diri, saya anggap nanti akan penyakit ini penyakit biasa gitu kan. Hasil dari Dinkes sendiri itu awalnya memang kita tunggu sekitar 20 menit itu ya samar. Jadi ya kayak lagunya Nicky Astria samar bayangan gitu ya. Nah, hasilnya samar karena nggak muncul langsung 2 strip gitu kan. Di sana memang dari petugas kesehatan itu mengatakan Bapak ini baru mau mengalami gejala gitu kan. Baru mau mengalami. Karena di itunya kan tidak langsung 2 strip, jadi itu antara merahnya itu ya sama-sama aja. Kurang tegas ya. Ya kurang tegas banget gitu kan ya. Jadi masih labil gitu loh. Ya kalau kayak anak-anak remaja labil gitu lah. Nah, tapi memang diarahkan itu sama tenaga kesehatan harus dilakukan isolasi mandiri kan. Isolasi mandiri, oke lah, nggak masalah, saya siap gitu kan. Saya diberikan surat keterangan di situ, dinyatakan positif walaupun samar gitu kan. Tapi waktu itu Bang Rizal ini ada istilahnya mengalami gejala-gejala istilahnya kayak mungkin batuk pilek atau flu. Nggak ada. Tanpa gejala. Saya nggak ada gejala. Flu itu nggak ada, batuk itu nggak ada, normal sehat gitu kan, normal sehat itu kan. Nah, pulang ke rumah cerita ini, memang kadang-kadang hal yang terberat adalah memberitahu kepada anggota keluarga. Itu di situ ya. Iya, di rumah kan ada istri, ada anak. Kemudian saya di rumah juga ada orang tua, ibu kan masih diikut dengan saya gitu kan. Saya cerita ini. Oh, hasilnya positif. Kaget memang awalnya. Nah,
saling sharing lah, bilang oke saya nanti mau isolasi mandiri di tempat lain. Tapi istri bilang kayak gini, karena memang banyak pemberitaan atau gimana kan ya kekhawatiran dalam keluarga kan pasti ada itu. Dia bilang ya sudah di rumah saja, kita bareng-bareng tanggung resiko. Nah, saya muncul di situ, ada satu kebersamaan di dalam keluarga itu yang membuat saya optimis bisa melewati isolasi mandiri ini. Jadi support dari keluarga, orang-orang terdekat itu sangat penting. Betul. Walaupun mungkin resiko mereka terpapar pasti ada besar itu lah. Resikonya itu. Lah. Akhirnya di hari pertama saya isolasi mandiri, ya masih dalam kondisi sehat. Kemudian saya memang untuk mengantisipasi gejala yang akan muncul nanti, saya itu pesen vitamin lewat temen itu kan di apoteker itu kan. Kemudian ya sekaligus juga untuk beli obat untuk antisipasi karena saya baru samar itu kan awal-awal begitu. Gitu. Oke. Iya. Nah, sekarang nih. Siapa bunga? Puput bunga. Ya, kalau tadi kan Mas Rizal ini, Bang Rizal ini tadi di rumah ya. Kalau Puput ini isolasi di rumah sakit. Awalnya bagaimana? Mungkin bisa diceritakan apakah ada gejala atau tanpa gejala? Kalau tadi awal Mas Rizal nggak ngerasain apa-apa. Kalau saya malah nggak. Saya itu ngerasain sakit kayak flu. Itu seminggu lah batuk kering. Itu sebelum dites berarti. Sebelum dites saya batuk kering, batuk pilek, demam, gergesi kayak umum orang kena flu biasa gitu. Terus badan sakit semua, gerges, nggak pengen makan gitu. Hati ikut sakit. Sedikit. Terus kamu kok curhat sih? Terus habis itu karena kegiatan kita waktu itu padat kan, saya tetap berangkat, minum vitamin biasa, minum obat, istirahat, yang penting makan itu yang agak susah sih, karena kan kalau orang flu kan makan males ya. Terus hari Jumat saya kerasa udah nggak enak, hari masih biasa berangkat, Senin itu saya pas sore itu di teman, saya bilang kok saya nggak nyium bau gitu. Terus teman bilang ih kok serem banget gitu kan. Nah pas itu setelah seminggu, jadi antara tanggal 5 itu saya udah ngerasa demam, kan udah ngerasa nggak enak. Tanggal 11 itu udah mulai kok kayak nggak bau apa-apa ya, aku pakai parfum itu juga udah nggak bau. Nah Selasa pagi tanggal 11 itu aku mau berangkat, aku cuma di depan kantor, terus aku telepon kan, aku mau masuk, ragu-ragu, loh kenapa? Saya nggak bisa nyium bau dari sore gitu kan. Terus yang di dalam tuh, yang di kantor tuh, udah deh nggak usah berangkat dulu deh, coba kamu cek ke puskesmas gitu. Terus aku langsung koordinasi sama teman-teman yang di puskesmas. Aku ke puskesmas Tegal Timur waktu itu. Pertama ke Selerok dulu, kemudian karena rumahku ikutnya Tegal Timur. Itu di Tegal Timur. Habis ke sana dicek, ditunggu, aku antigen itu langsung. Kalau dulu Mas Rizal itu bilang samar, kalau aku baru tes langsung peralak, langsung dua garis ya. Dua garis langsung jelas banget. Selamat ibu gitu. Itu positif, bukan kehamilan, tapi positif. Dan saya langsung lemes. Terus habis itu kata perawatnya bilang gini, Bu, ibu isolasi mandiri di rumah dulu, nanti kita kasih surat, ibu positif. Ini serius positif, Mbak. Saya langsung bilang, nggak bisa cek lagi nih. Nanti bisa dicek lagi kayak gitu. Tapi percuma, ini di swab PCR pun pasti akan positif karena jelas banget dengan gejala juga, anosmia juga kan. Aku nggak bisa bau juga. Udah, akhirnya aku isolasi di rumah. Terus aku kirimkan foto via foto, surat sama hasil tesnya aku ke kantor. Yaudah isolasi mandiri di rumah 10 hari. 2 hari aku di rumah, lebaran tuh. Lebaran hari pertama, yang lainnya pada sholat Id, yang lainnya bisa ke keluarga, aku di rumah. Malamnya tuh habis Isya itu rasanya tuh sesek napas. Kayak ketiban lemari, pernah nggak ketiban lemari? Belum pernah. Janganlah, dicoba aja. Jangan. Jadi emang Lilipan kursi mah pernah. Iya, kursi pernah. Jadi napasnya tuh kayak kita kayak mau belajar napas gitu loh. Satu-satu tuh berat banget, terus lemes nggak bisa bangun. Terus aku teriak-teriak sama suami karena kan pas aku positif sama perawat nggak boleh tidur bareng kan, nggak boleh sekamar. Terus suami kan di kamar sebelah. Jadi aku manggil-manggil dia itu dia nggak kedengeran. Kalau di waktu itu pas di puskesmas juga suami sempat langsung di antigen karena kita kan satu rumah ya. Nah hasilnya dia gimana? Negatif. Negatif. Udah. Habis itu ternyata langsung pas saya telepon dia kenapa gitu. Dia dari pintu aja kan nggak berani masuk. Dan kita selalu di rumah pakai masker semua. Aku gini-gini doang. Kayak tanda menyerah gitu. Terus akhirnya dia masuk, udah dia masuk kenapa? Bisa napas kayak gitu kan akhirnya. Yaudah kita langsung ke rumah sakit, cuma dengan pertimbangan kamu kalau di rumah sakit pasti ditinggal, nggak boleh aku tungguin. Aku yang penting nggak mau mati sekarang, aku bilang gitu. Aku pengen ke rumah sakit. Akhirnya malam itu juga jam 7:30 aku ke rumah sakit pakai motor boncengan. Di jalan itu aku nangis karena jalanan rame banget lebaran kan. Jalan rame, pegang itu ya Allah anjuk-anjuk gitu loh. Nggak nyampe-nyampe gitu, lama banget. Pas sampai rumah sakit
kita udah siapin sih, masih surat-suratnya udah siapin di rumah sakit. Pas di IGD tanyain kenapa Mbak sesak napas, terus dicek semua di EKG, di saturasi, termasuk di itu masih anosmia ya? Iya, anosmianya kan suratnya nggak disertakan. Nah, pas jadi di IGD suami cuma mengantarkan, dia langsung nggak boleh masuk kan. Jadi aku udah nggak ketemu, aku udah terus ditawari sama dokter, langsung masuk ruang isolasi. Habis itu proses kan, suami proses administrasi, udah nggak ketemu. Aku udah langsung masuk ruangan isolasi. Yap. Dan Sapose sahabat podcast Sebayu FM, dan pastinya Sapose melihat di atas meja ini banyak banget produk-produk ya. Ini produk-produk dari UMKM yang ada di Kota Tegal. Di sini ada donat plat G yang beralamat di Jalan Kiai Haji Samanhudi nomor 1 Debong Tengah atau Perapatan Tiongkek. Ini donat luar biasa sekali. Dibuat dengan cinta, dengan asa, semanis rasa. Luar biasa ya. Dan donat plat G ini juga tersedia varian donat aging. Donat aging ya. Jadi kalau misalnya anak kecil terus ngomongnya itu rada pelok kan nggak bisa ngomong garing, ngomongnya aging gitu kan. Nah ini donat aging, donat kering ini yang seperti ini, donat plat G. Ini toppingnya menggunakan coklat. Ini ya bisa pemirsa Sapose lihat sendiri, coklatnya itu padat banget. Ini coklat padat yang kemudian dicairin. Nah, kemudian jadilah donat aging ini sendiri. Luar biasa, mata bener-bener rasa cinta ya dengan sejuta rasa. Ada juga donat cebrik ya, atau donat. Nah, ini donat cebrik nih. Donat cebrik nih. Itu kalau cebrik memang kelihatan dari tampilannya yang glowing ya. Betul. Kalau orang Tegal bilang cebrik itu kan kayak basah-basah gimana gitu ya. Nah, toppingnya ini menggunakan coklat cair atau glaze ya. Ya oke, jadi untuk pemirsa, untuk Sapose sahabat podcast Sebayu FM yang ingin memesan donat plat G ini, silakan bisa hubungi langsung sekarang ya di Facebook donat plat strip G. Sekali lagi donat plat strip G. Untuk info dan ordernya Anda bisa hubungi ke 0813 8222 2083. Nah itu nomornya. Jadi donat plat G ini buka dari jam 3 sore, pokoknya sampai habis. Ya silakan hubungi sekarang. Luar biasa sekali ya. Oke, dan selain donat plat G ya, habis makan donat kan kita pasti haus dong. Nanti serat ya kan. Orang Tegal bilang ngelak. Ngelak iya gitu. Serat kan bahaya itu kan. Jadi harus ada minumannya juga. Harus ada. Apa nih minumannya Nu? Di sini juga ada minuman. Ada minumannya. Oh yang ini Nu? Iya. Waduh, luar biasa ya. Ini jadi minuman dari Tuan Besar Kopi Slawi. Ya, Tuan Besar Kopi Slawi ini jadi selama PPKM ini hanya melayani delivery order. Ya kan? PPKM jadi hanya DO aja dan free ongkir katanya. Info dan ordernya ini bisa menghubungi 0877 3543 6752. Ini menunya banyak sekali, Gali. Ada ya macam-macam bener. Ini ada kopi dan teh tarik, terus juga ada kopi, kopi susu gula aren, terus juga ada Yamas es aneka rasa. Ini ada Yamas, ini yang di Bang Rizal nih, Yamas nanas nih ya. Juga ada Ocean Blue. Nah, Ocean Blue ya nih, warnanya biru ya. Ya. Terus ada betul. Betul. Ocean Blue. Terus ada roti bakar juga, Mas Gali. Ini roti bakar Sultan namanya. Jadi kita kalau makan roti bakar itu langsung jadi sultan. Berasa jadi sultan. Iya. Oke, tadi kita sudah ngomongin pengalaman tentang terpaparnya Mas Rizal, Bang Rizal ya, sama Puput juga. Ini kan kadang ada masyarakat yang istilahnya yang menganggap itu COVID apa? COVID nggak ada. Nah, ini kan ternyata Bang Rizal sama Puput sendiri ini kan sudah merasakan ya. Bang Rizal selama proses isolasi mandiri, apakah waktu itu pertama kali memang tidak ada gejala ya? Nggak ada gejala sama sekali. Seiring waktu isolasi itu, apakah akhirnya muncul ada gejala yang dirasakan atau bagaimana Bang Rizal? Jadi di 1 hari pertama itu memang nggak ada gejala sih ya. Saya berangkat pikiran itu ya pikiran normal saja, karena memang dari sebuah pikiran itu kan bisa meningkatkan imunitas. Tapi di hari kedua itu ketika saya mengkonsumsi vitamin yang dosisnya cukup tinggi, karena untuk antisipasi itu kan, karena masih samar sih, saya kan samar nggak ada gejala, dan juga obat antivirus itu, maksudnya saya start lebih duluan, virus yang ada saya berantas itu. Tapi ternyata ketika saya konsumsi obat itu memang sempat muncul ada efek reaktif, mungkin karena
obatnya itu muncul bereaksi dengan virus yang ada gitu kan. Nah, kemudian yang jadi kendala kembali karena ternyata saya alergi obat. Dengan alergi obat itu memunculkan banyak yang tadinya samar itu muncul menjadi reaktif saya. Jadi di hari kedua itu ya sudah mulai sedikit badan agak greges. Jadi kayak model penyakit kayak apa ya, tipes gitu. Mau greges tapi nggak greges gitu loh. Nah di situ sudah muncul gejala-gejala, tapi tetap saya konsumsi vitaminnya, obatnya. Di hari ketiga itu gejalanya muncul adalah saya sakit kepalanya sakit sekali. Kepala sakit, badan tuh sakit. Jadi itu badan itu ya kayak diinjek-injek apa lemari. Ya enggak lemari, gajah. Lemari gitu kan. Iya, aku nanya lemari mana yang injek-injek? Injek gajah. Iya, jadi memang itu badan tuh sakit sekali. Sempat memang akhirnya istri bilang dikeroki, saya minta tolong dikeroki. Keroki merah. Tapi ya masih greges gitu. Kemudian setelah itu di hari berikutnya malamnya itu nggak bisa tidur. Jadi selama masa dalam isolasi mandiri itu saya mengalami sakit kepala, kemudian tidak bisa tidur selama 4 hari. Setiap pagi ya jam 9-10 itu jemur gitu kan. Tapi saat itu nggak sempat kayak Puput alami tadi sampai sesak nafas? Sesak nafas enggak sih, enggak. Cuman memang saya mengalami gejalanya tidak bisa tidur selama 4 hari gitu kan. Nah awalnya memang saya pernah dikasih sama teman itu yang apa namanya obat tidur, tapi hanya 2 jam saja itu tidurnya. Iya, masih kurang lah. Lah puskesmas itu di hari yang keberapa itu, yang ke-6 apa ya? Saya antar istri sekaligus swab di sana itu kan. Hasilnya memang sangat mengejutkan banget. Istri saya terpapar positif. Oh, positif juga. Positif. Oh, iya. Sambil saya mengantar, saya juga periksa di situ, ketemu sama dokter. Saya pasien isoman. Isomannya di mana, Pak? Di Rusunawa. Kan nggak boleh keluar. Karena kalau di Kota Tegal kan ada Rusunawa sama Tegal Selatan. Saya di rumah. Saya gejalanya apa? Saya nggak punya gejala. Cuman saya ini merasakan tidak bisa tidur 4 hari. Saya minta obat tidur. Waktu istri dinyatakan positif itu pun nggak ada gejala? Istri itu waktu positif itu gejalanya muncul flu dan batuk gitu kan. Batuk gitu. Nah, kalau saya kan nggak ada gejala. Iya. Lah, tapi waktu itu anak-anak tahu nggak kalau bapak ibunya itu sedang sakit gitu, Bang? Saya nggak cerita, biar mereka nggak kepikiran gitu kan. Karena kalau banyak kepikiran resikonya juga bagaimana. Tapi antisipasi untuk anak juga ada. Antisipasi untuk anak memang sebelum saya terpapar itu setiap hari anak-anak saya berikan vitamin itu. Luar biasa ya. Nah sekarang gantian Puput nih. Setelah tadi diceritakan sama Puput ya, masuk di ruang isolasi rumah sakit. Ini apa yang istilahnya bisa diceritakan? Kondisi ruangannya seperti apa, terus rasanya seperti apa? Mungkin tadi kayak Bang Rizal bilang sempat kepikiran akhirnya imun drop. Kalau Puput sendiri gimana nih? Jadi waktu saya memutuskan untuk ke rumah sakit itu adalah biar dapat perawatan yang insentif ya. Dapat perawatan, dapat obat gitu. Karena saya nggak tahu kenapa saya sampai sesak seperti ini. Apakah saya punya komorbid lain gitu? Yang saya tahu saya hanya mah aja gitu kan. Lah setelah di ruang isolasi, waktu di IGD itu kan saya diinfus, diambil darahnya juga kan, saya ambil darahnya juga. Kemudian pas masuk ke ruang isolasi, jadi ada satu cerita sebelum saya masuk ke ruang isolasi nih. Saya cerita, suami itu baru cerita pas saya di rumah. Jadi pas dia di ruang administrasi, dia sempat galau, bingung, mau tanda tangan atau tidak. Karena di situ disebutkan bahwa kalau ada apa-apa dengan saya, katakanlah saya meninggal, itu mau dimakamkan secara prokes, itu harus mau tanda tangan. Jadi dia tuh merasa ragu-ragu, iya enggak gitu loh. Jadi tuh rasanya tuh katanya campur aduk kayak gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, barangkali ini jalannya biar bisa sembuh, dia mau tanda tangan. Masuk ruang isolasi, saya nanya sama perawat, terus suami saya mana? Udah pulang Bu, kok hati ini sakit ya, saya ditinggal gitu kan, sendirian di rumah sakit kan, sendirian gitu kan. Cuman ada, untungnya itu ada TV gitu, jadi bisa ada ini, terus ada handphone juga kan. Nah saya waktu itu kena kan bulan Mei bisa dikatakan klaster lebaran. Jadi di rumah sakit yang saya tempati itu ramai belum terlalu, maksudnya belum terlalu ramai banget. Waktu pas saya ke sana itu kata perawatnya ada 8 orang sama saya. Selisih 2 harinya itu jadi 10 orang, jadi 16 orang. Jadi ramai. 2 kali lipatnya, cepet ya, banget cepet. ya. Tapi satu pasien satu ruangan, Saya waktu itu satu ruangan, satu pasien satu ruangan. Dan perawatnya pas saya datang itu saya udah nggak karuan banget, diajak ngobrol saya jawab iya aja. Intinya adalah perawat di sini hanya datang 3 kali, pagi, siang, sama sore. Itu untuk ngecek kesehatan kita, suhu tubuh, tensi, sama saturasi gitu kan. Kita komunikasi lewat WA. Jadi aku dikasih nomor WA, saya harus WA.
Jadi komunikasi lewat WA aja gitu. Kemudian kalau dokter ada visit dokter sehari sekali. Jadi di situ ruangannya memang benar-benar sendiri karena saya mandiri kan, dikatakan mandiri saya bisa aktivitas sendiri gitu kan. Kecuali kalau yang nggak bisa mandiri itu boleh ditemenin. Tapi saat masuk ke ruang isolasi, apakah masih merasakan sesak nafas waktu itu? Sesek dan makin sesek, makin nyesek, makin sedih karena saya merasa saya sendirian. Saya harus berjuang sendiri, saya harus bisa gimana caranya saya bisa sehat lagi. Jadi pikirannya itu negatif semua. Jadi kalau misal udahlah berpikir positif aja yang penting bisa sembuh. Iya itu benar, tapi ketika kamu di posisi seperti itu susah banget. Susah untuk istilahnya membangunnya ya. Jadi teori memang gampang iya, gitu ya, tapi praktekinnya yang susah gitu. Karena ya. sekarang bayangin deh, di satu ruangan kita nggak kenal itu ruangan di mana, itu rumah sakit. Kita tahu rumah sakit dan di luar itu banyak orang sakit kan. Di rumah sakit sendirian. Dengan kondisi badan yang sakit. Kondisi badan yang sakit dengan mengatur nafas sendiri, kemudian udah rasanya nggak enak banget sendirian. Terus kita tahu aku sakit yang lagi gawat gitu kan. Di luar sana itu berita banyak sekali yang meninggal lah, yang ini itu. Saya udah kepikirannya kesana terus kan sampai suster nggak bisa tiap saat saya panggil ya, nggak bisa bu gitu. Jadi sehari 3 kali kecuali memang gawat, kondisi gawat. Ya udahlah saya coba nikmati, terus kemudian support dari teman-teman juga, dari saudara juga karena lebaran waktu itu banyak yang video call juga kan gitu. Nah pas hari kedua saya masuk rumah sakit itu saya muntah nggak berhenti gitu kan. Akhirnya saya dapat injeksi buat anti mualnya dan di sana itu ternyata besoknya itu dapat hasil cek labnya. Nah di situ ketahuan kenapa saya sesek. Itu ternyata hasilnya D-dimer saya tinggi, kekentalan darah merah saya tinggi. Normalnya itu di bawah 500. Saya 1.700. Oh gitu. 1.700. Berarti kondisi waktu itu darah kental. Kentalannya beda, nggak standar gitu ya. Nah saya dapat tindakan suntik perut sehari 2 kali. Perutnya disuntik sehari 2 kali. Oke, Sapose sahabat podcast Bayu FM, itu tadi diceritakan oleh Puput ya dan Bang Rizal yang isolasi di rumah, Puput isolasi di rumah sakit ya. Memang benar adanya sehat itu mahal. Ya, ketika kita sedang merasakan sakit, nah itu tadi kalau masuk rumah sakit, ya kalau ditanggung asuransi, kalau enggak mahal dong ya. Jadi, jadi supaya Anda itu tetap sehat gitu kan. Ini yang lagi nonton podcast Bayu FM juga yang masih sehat, tetap jaga imun gitu kan. Nah, bisa juga disupport nih sama ini makan-makan yang seperti ini ya kan. Ini ada produk nih. Namanya Risol Gamol. Ini dari Risol Gamol. Ini produknya Queen Kitchen yang ada di Jalan Semeru nomor 50 Kota Tegal. Terus juga ini Risol Gamolnya banyak variannya ya. Ada spicy isi ayam geprek pedas. Ini menggoyang lidah. Seharga Rp30.000. Juga ada original isi mayo, homemade juga ini ya. Oke, jadi kalau kita mengkonsumsi Risol Gamol ini adalah collagen dessert ya. Collagen dessert, ini dia. Jadi collagen dessert ini memang bentuknya seperti ini nih pemirsa. Jadi kayak cair, kayak gel gitu ya. Jadi dengan mengkonsumsi collagen ini, namanya collagen dessert ini untuk 1 cupnya collagen dessert ini isinya ada peach gum, kemudian ada jamur salju, ada gooseberry, kemudian ada sarang burung waletnya. Ini ya. Jadi kalau ada mau order bisa hubungi Mbak Desi ya. Hubungi Mbak Desi aja. Nomor handphonenya di 0853 2449 9929. Queen Kitchen tadi ya. Queen Kitchen bareng tadi siapa? Mbak Desi yang punya ownernya ya. Ownernya. Jadi ada Risol Gamol, juga ada tadi apa ini tadi? Collagen. Jadi biar kulitnya kenyal, awet muda. Ini luar biasa sekali ya. Nah, kembali lagi ke masalah tadi ya, isoman ya. Jadi Bang Rizal waktu itu sempat drop karena sudah mungkin berpikiran tadi ya, anak-anaknya ya, juga, ya. Sebetulnya kalau istrinya tidak terpapar juga mungkin pikirannya beda ya Bang ya. Tapi beliau dan istri kena, nanti anak-anak gimana? Nah ini yang bikin pikirannya di drop kayak gitu, yang justru menurunkan imun tubuhnya. Ya memang setelah istri kena itu kan karena saya memang anak-anak di rumah, saya kekhawatirannya kan mereka anak-anak ya. Nah di situ kekhawatiran saya muncul adalah
ketika anak saya yang kelas 4 SD badannya panas. Gitu. Badan panas itu saya pikir, waduh ini jangan-jangan memang terpapar lagi ya, gitu. Kemudian akhirnya saya kasihkan obat, dilalah ya. Anak saya yang SD itu imunitasnya kuat. 2 hari sudah ceria kembali. Saya pikir alhamdulillah gitu. Panasnya juga udah turun ya, normal ya. Di malam-malam kadang ketika tengah malam itu kadang saya bangun, saya memang berpikir kalau kami terkena semuanya ini, apalagi kan saya rumah dekat masjid. Beritanya lelayu itu kencang banget. Innalillahi wa inna ilaihi. Saya sempat pikir, duh, saya anak-anak kecil kalau saya mungkin dilala memang dipanggil, anak-anak itu gimana gitu. Berarti ada khawatiran istilahnya tadi takut mati gimana gitu. Sempat seperti itu Bang. Kalau mau mati memang sudah koordinasi kita akan mati, cuman kan saya mau meninggalkan anak-anak masih kecil-kecil gitu kan. Bagaimana mereka nanti dirinya? Ya sudah, saya berdoa sama istri, kadang-kadang berdoa gitu kan. Nah kemudian di beberapa hari kemudian itu ya satu yang menjadi kekhawatiran saya sudah meningkatkan imun, sudah mulai agak ini ya, mulai makan itu saya pancing terus, walaupun nggak ada rasanya saya punya energi gitu kan. Nah sudah mulai bisa mencium gitu kan. Tapi kemudian ngedrop kembali ketika anak saya yang kelas 1 SMP itu menunjukkan gejala yang mengarah itu, bilang sama saya, aku nggak bisa nyium tuh ya baunya. Pikiran saya aduh astagfirullahaladzim, saya pikir ya. Memang akhirnya tanpa sadar itu memapar di semua rumah semua gitu kan. Karena satu lingkup satu rumah. Iya, satu rumah. Saya kira ya sudah, saya pesan obat, vitamin dan segala pun apapun itu ya, termasuk susu untuk membilas, karena susu kan katanya kan pembilas bakteri gitu kan ya. Nah, yang menjadi kendala itu anak saya yang SMP kelas 1 itu kan dia agak ringkih, makan pun juga kadang-kadang kalau bawa-bawaan kan pilih-pilih, nggak begitu suka gitu. Makannya susah ya. Iya. Saya vitamin tetap diminum, obat pun nggak bisa nelen, akhirnya kan harus dihancurkan. Saya sampai beli vitamin campur yang apa namanya sirup itu kan, untuk dia. Lah itu akhirnya saya tetap merawat mereka. Saya sempat yang tadi sudah mulai fit ngedrop kembali memikirkan anak ya. Kemudian mengarah ke anak yang SMP kelas 2. Badan panas. Tapi tetap dilala kalau dia itu kan makan, istilah Tegalnya kan lep. Oh, apa aja gitu ya. Makan ini. Jel bisa gitu makan. Ya. Vitamin makan ini. Kekuatan imun mereka itu memang luar biasa. Yang pertama saya khawatirkan adalah sebenarnya ke anak terakhir itu yang karena masih kecil ya, tadi ya? umur 2,5 tahun. Bayi gimana loh? Saya pikir astagfirullahaladzim, bayi gimana? Tapi dilala yang bayi ini imunitasnya kuat karena memang saya menambahkan vitamin sama susu kan. Susunya itu double, satu yang susu formula, satunya yang susu UHT itu kan. Jadi biasanya susu satu dus hanya 6 hari, itu 3 hari. Kebetulan saya juga di rumah kan jualan produk susu juga UHT. Itu dikirim-kirim, saya bilang stop kirimannya, buka konsumsi sendiri ya. Itu, kan. Nah sudah agak mendingan lah. Tapi yang menjadi pikiran itu ya dilala anak yang SMP itu kelas 1. Dia prosesnya lama penyembuhan karena dia agak enggan makan. Sampai saya tengah malam kadang bangun panas ini. Saya sempat berpikir, saya berharap kalau memang diizinkan, saya rela bertukar. Anak saya sembuh biar sakitnya berpindah. Iya, berpindah. Kalau memang harus berkorban, saya rela gitu kan. Asalkan bertukar, saya pikir mereka masih punya perjalanan cukup panjang. Saya bilang kayak gitu kan. Saya rela bertukar seperti ini. Jadi memang penyakit COVID ini bukan sebuah penyakit yang gimana, orang nggak merasakan sih. Virus ini kita nggak ngelihat, kita nggak tahu kita berkontak dengan siapa. Betul. Saya tetap dengan protokol kesehatan memang, tapi kan kita nggak tahu di sela-sela itu bagaimana sih kita melakukan kegiatan. Apalagi saya di pelayanan publik. Yang terpenting adalah memang sebenarnya satu, ketika kita melakukan isolasi mandiri, kalau Puput kan mungkin di rumah sakit ya, tanpa ada keluarga mendukung itu, yang menginikan ya. Kami memang saling mensupport gitu kan. Dilala dalam sebuah kebersamaan dalam keluarga itu akan membangkitkan bagaimana kita menjalani masa-masa sulit gitu kan. Nah, kalau Puput sendiri nih punya kan di rumah sakit ya, kalau rumah sakit jadi ada susah gitu komunikasinya. Punya kekhawatiran juga kayak Bang Rizal nggak nih? Maksudnya tadi sampai kepikiran, duh nanti aku takut mati lah atau gimana? Jadi itu pastilah, karena di rumah sakit saya sendirian. Kalau ada apa-apa gimana gitu kan, dan keluarga nggak bisa nemenin, apalagi nemuin gitu. Ada sekat gitu. Jadi kalau misal suami nganterin makanan atau nganterin baju bersih itu hanya
dititipin di perawat aja, nanti perawat yang nganterin gitu kan. Nah itu satu kekhawatiran karena saya udah ngedrop, saya tahu saya ada kelainan pembuluh darah saya itu kental, jadi oksigennya ke jantung itu terhambat, itu yang menyebabkan saya juga sesek gitu kan. Terus juga asam lambung saya naik, jadi kayak brek di situ jadi satu ya. Dan obatnya nggak cuma diminum aja, obatnya gede-gede banget, banyak. Habis itu juga dapat injeksi juga kan. Udah pikirannya udah, aduh ya Allah, mudah-mudahan saya selamat, saya masih kepengen bisa bekerja, saya pengen panjang umur gitu kan. Karena saya sendirian, belum lagi ditambah saya dengar di ruangan seberang itu kayak ada alat cenit gitu. Yang bunyi itu ya. Detak jantung, alat detak Aku jantung parno sampai kepo gitu loh. Saya kepo, saya bangun, saya lihat ke jendela, aduh ruangan mana sih gitu kan, ada yang nungguin enggak gitu. Saya pasien tapi saya juga ngerasa iba gitu kan. Itu di mana ya? Itu cenit. Terus kayak ada yang teriak suster gitu kan. Udah lemes dus aja, aku sendirian lemes gitu kan. Cuman emang di tempat saya dirawat itu saya disupport sama dokter. Jangan tiduran terus Bu gitu kan, bangun, jalan-jalan, gerak-gerak gitu, jemur gitu kan. Oh iya, jadi saya bisa keluar gitu kan. Cuman kan waktu itu boleh keluar ya, boleh keluar ruangan, boleh. Jadi jemur. di rumah sakit itu pintunya nggak dikunci sih. Jadi ada ruangan kayak di rooftop gitu di atap, saya untuk jemur, berjalan-jalan biar itu pun bareng sama pasien yang terpapar juga ya. Kan pakai gelang kan Mas, pakai gelang kan. Jadi kita tahu itu pasien atau bukan. Jadi rata-rata itu. Jadi saya pagi itu habis subuh saya keluar biar dapat udara pagi. Jam 7 habis dicek saya keluar lagi biar dapat matahari. Udah habis itu sore saya keluar lagi juga gitu. Jadi setiap hari. Nah, saya kan anosmia tuh, nggak bisa nyium. Jadi saya di rumah sakit itu mandi itu pas awal 2 hari itu saya nggak mandi, cuma gosok gigi sama cuci muka karena nggak keruan banget kan. Hari ketiga saya baru bisa mandi sehari sekali. Nah hari yang keempat atau kelima saya nyoba udah agak enakan nih. Saya mau keramas gitu kan, rambut udah nggak enak banget. Pas keramas kok seriwing bau wangi ya. Ih seriwing bau wangi. Ya aku udah bisa nyium gitu. Iya aku udah bisa nyium gitu. Udah habis itu aku pakai parfum. Coba pakai parfum. Ceret. Ih wangi gitu terus. Udah bisa, ya, terus pas perahu datang, gimana Bu? Mbak, saya sudah bisa nyium wangi. Itu seneng banget. Itu rasanya waktu pas kita nggak bisa nyium bau itu rasanya dunia itu nggak ada apa-apa. Oke, ya dukungan itu sangat penting. Support dari warga sekitar, support dari keluarga untuk pasien yang sakit itu memang sangat penting untuk meningkatkan imunitas, meningkatkan untuk kesembuhan ya. Nah ngomong-ngomong dukungan, termasuk dukungan asinan si teteh ini nih yang sudah ada di meja ya. Ini seger banget. Iya, seger banget. Nah asinan si teteh ini yang ada di Jalan Teratai nomor 16 Kota Tegal. Untuk info dan ordernya bisa menghubungi asinan si teteh 0857 1614 2207. Nah asinan ini asinan buah ya, ada salak, nanas, bengkuang, mangga, dan juga ada kedondong. Oke, itu tadi asinan buahnya ya. Betul. Ada lagi asinan sayurnya. Jadi kalau asinan sayurnya ini isiannya itu ada tauge, ada bengkoangnya juga, wortel, ada pakai timun, pakai nanas juga, selada, kol, sawi, juga ini ada tahunya, ada kerupuk mie-nya juga gitu. Dan juga ini dengan taburan kacang goreng dan sambal. Nah, ini kan contohnya. Nah, iya, ini nih. Betul. Enak banget. Coba ini seger. Nah, Mas Gali mau nyobain nih. Oke, nanti kita cobain. Ya, boleh. Nanti kita cobain semua ini satu-satu ya. Nah, tadi dukungan itu sudah asinan. Sekarang dukungan kue Pia Keisha ya. Ini juga bisa meningkatkan imunitas. Ini kue Pia Keisha yang ada di Jalan Semarang, Debong Tengah. Ini latopia khas Tegal yang fresh karena produksi setiap hari ya. Dengan 9 varian rasa, ada kacang hijau, coklat, buah, ada keju juga, bawang, gula aren, nanas, durian. Hanya di kue Pia Keisha yang fresh from the oven. Ya, jadi untuk kue Pia Keisha ini, ya ini ukurannya, ini pemirsa bisa lihat nih ukurannya nih. Wow, itu kan ukurannya beda. Ini ukurannya beda. Jadi dari ukurannya, dari isinya juga, ini pokoknya big size, serba gede. Jadi di luar standar gitu ya. Nah, jadi ini terbuat dari buah yang asli. Jadi bukan buah-buah essence, bukan. Jadi ini benar-benar buah asli gitu. Makanya kue latopnya Keisha ini rajanya latopnya. Dengan ukurannya yang besar, ini cuman kue Pia Keisha. Silakan barangkali Anda mau order sekarang langsung diketik ya di handphone nih. Nomornya 0857 4799
9661. Sekarang langsung dihubungi. Iya. Oke, ini kayaknya udah mau pamitan kita ya. Udah lapar, udah nggak sabar. Iya nih asinannya menggoda. Untuk Bang Rizal dan Mbak Puput nih, ada pesan-pesan yang bisa disampaikan nggak nih untuk masyarakat ataupun mereka yang saat ini sedang menjalani isoman? Mungkin dari Bang Rizal dulu nih. Ya, pesan-pesan saya sih hanya berbagi pengalaman tadi. Kalau saya isolasi mandiri kan, kesehatan itu memang sangat penting sekali, apalagi kalau melihat kita punya anggota keluarga gitu kan, yang paling tidak harus kita berikan nafkah gitu ya. Kalau sakit seperti ini kita kan nggak bisa melakukan kegiatan apapun. Ya, betul. Apalagi ini kan penyakit adalah sebuah penyakit pandemi yang yang dikatakan obatnya masih belum ditemukan banget ya. Betul. Hanya untuk mengantisipasinya dengan minum vitamin dan berbagai macam gitu kan. Jadi kalau misalkan Anda habis keluar, apalagi kalau berjumpa banyak orang gitu kan, ya anjuran dari pemerintah itu seperti cuci tangan itu memang sebenarnya kalau kita lihat tangan ini kan sumber dalam interaksi bakteri-bakteri. Cuci tangan dengan air gitu kan. Satu lagi, kalau habis melakukan aktivitas, baju ini harus kita langsung taruh di tempat cucian. Jangan peluk anak kita yang masih bayi atau masih kecil. Lepas dulu gitu. Lepas dulu mandi, setelah itu baru berinteraksi dengan mereka. Ya terpenting itu saja sih. Protokol kesehatan ini harus kita lakukan. Ya banyak sih. Saya emang awalnya penyakit ini, tapi ketika sudah terpapar, bener-bener merasakan banget itu kan. Hati-lala dengan sebuah kebersamaan dalam kami ini kami bisa melewati. Ya, pesannya gitu aja sih. Tetap jaga protokol kesehatan. Ya, terus jangan lupa juga mungkin dengan seperti ini kita banyak berdoa dengan menurut keyakinan kita masing-masing. Kalau dari Puput? Iya, ini kayak ngimpi ya Mas. Bisa dibilang aku kemarin positif tuh kayak ngimpi. Cuma lihat berita aja, ternyata aku juga ngerasain gitu, dan rasanya itu luar biasa banget, gak pengen lagi. Meskipun kata dokter, kata perawat bisa juga kena lagi gitu kan, makanya adanya program vaksin gitu kan. Nah, buat teman-teman yang saat ini lagi isolasi mandiri, yang lagi isoman, tetap semangat aja. Tetap semangat, saya tahu rasanya gak enak banget, obat harus tetap kita konsumsi, makanan yang disediakan di rumah atau di rumah sakit enak sebetulnya, tapi dimakan gak enak, tapi harus dipaksa. Memang harus dipaksa, dan itu tadi berkata Mas Rizal, support keluarga, support dari teman-teman, orang terdekat itu penting banget ya. Jadi buat ya kalian yang lagi sakit itu semangat aja. Nah, yang lagi sehat jangan sepelekan. Ini virus ada. Kita memang jangan terlalu panik, jangan parno, tapi paling tidak kita jaga diri lah, minimal buat kita dan orang di rumah. Itu aja sih. Ya, itu dia Sapose, sahabat podcast Sebayu FM, cerita tentang isolasi mandiri dari penyintas. Ada Bang Rizal, alma mater, alumni ya, dan juga ada Puput ya. Semoga kita betul. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan tadi pesannya, ingat untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Termasuk yang belum divaksin, segera saja untuk vaksin. Dan ketika sudah divaksin, kita juga harus tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih untuk yang sudah support segini banyaknya. Kita udah gak sabar pengen nyicip-nyicip. Kita juga ngucapin thank you untuk donat plat G. Kemudian terima kasih untuk kue Pia Keisha. Kemudian untuk risol gamol ya. Queen Kitchen. Nah, kemudian untuk asinan si teteh dan juga minuman dari Tuan Besar. Terima kasih buat kalian. Terima kasih, dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe ya. Yap, kita mau makan dulu. Nantikan selalu Pose Podcast Sebayu FM. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.